Kita melanjutkan apa yang kita pelajari beberapa minggu belakangan ini. Dan ini terus bersambung atau terus berseri. Barangkali ini sudah pertemuan ke-8 atau ke-7. Lukas pasal 11 ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Lukas pasal 11 ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Saudaraku sekalian yang kekasih, mata dalam teks ini berarti mata hati atau nurani yang memberi seseorang kemampuan untuk dapat memahami kehendak Allah. Kalau mata hati seseorang sudah tidak mampu mengerti kehendak Tuhan, maka rusaklah seluruh kehidupan orang itu. Jadi kalau mata hati seseorang sudah tidak mampu mengerti kehendak Tuhan, maka rusaklah seluruh kehidupan seseorang. Apa yang dapat dilakukan seseorang yang tidak mampu lagi mengerti kehendak Tuhan? Dan betapa tidak berharganya manusia seperti ini. Manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk indek, judek, dan findek, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Tidak mampu memahami norma susila yang Tuhan kehendaki. Nuraninya tak mampu membuat peraturan, tidak mampu sebagai hakim, dan tidak mampu sekaligus sebagai pembalas. Nurani manusia, saudaraku sekalian, terdapat di dalam roh dari Allah yang diberikan kepada manusia itu. Dalam hal ini roh dari Allah semesta alam memiliki kesanggupan untuk mengerti pikiran dan perasaan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Amsal 20 ayat 27 demikian bunyinya. Amsal 20 ayat yang ke-27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Coba saudara perhatikan kalimat ini. Kita baca ulang. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Di dalam teks aslinya kata roh di sini, roh manusia, terjemahan dari kata nismat. Nismat. Kata ini, saudaraku, berasal dari kata nesyamah, yang bisa berarti divine inspiration. Divine inspiration. Kata yang sama yang digunakan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Mari kita baca. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kata nafas hidup, the breath of life, nismat hayah, bukan nismat kai. Kalau kai tunggal, hayah berarti jamak. Nismat hayah. Nismat, the breath. Kata inilah, saudaraku, yang digunakan dalam Amsal pasal 20 ayat 27 ini.
nismat. Sedangkan kata pelita dalam teks aslinya adalah nir. Pada perjumpaan yang lalu saya membahas kata nur, cahaya. Dan nir dalam bahasa Ibrani ini berarti, saudaraku, candle, light, atau lamp. Bisa berarti lamp, lampu, candle, atau light. Manusia satu-satunya makhluk yang memiliki roh dari Allah. Dan roh dari Allah ini, saudaraku, memiliki ketajaman untuk memahami pikiran dan perasaan Allah. Perhatikan Amsal 20 ayat 27 tadi. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Tuhan menaruh pelitanya di dalam manusia, yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. yang menyelidiki jiwa. Hati ada di dalam jiwa. Nah, jiwa manusia yang keruh oleh berbagai filosofi hidup yang diserapnya dari lingkungan itu, saudara, diselidiki. Itulah sebabnya, saudaraku, kita membutuhkan firman. Berulang-ulang saya mengatakan kepada saudara, manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman. Asal benar-benar firman, ingat ini. Sebab banyak ayat-ayat suci menjadi ayat-ayat setan kalau tidak ditafsirkan dengan benar. Dan ingat, iblis pun juga memakai ayat suci, menggunakan Alkitab maksud saya. Salah penafsirannya, salah pengertiannya. Jadi jangan gampang-gampang, saudara, kita mengakui khotbah seseorang itu benar-benar dari Tuhan. Asal dia bawa Alkitab, ya, mengatakan Tuhan berbicara, kita cepat-cepat menangkap itu firman Tuhan. Belum tentu. Banyak salah penafsiran, saudaraku, yang membuat penyesatan yang begitu mengerikan dalam hidup orang Kristen. Firman yang murni itu, saudaraku, akan membuat roh dari Allah yang diaktifasi, istilah yang saya gunakan, yang diaktifasi oleh roh Allah, bukan roh dari Allah. Kalau saya bicara roh dari Allah itu roh manusia, sebab roh manusia roh dari Allah. Roh Allah mengaktifasi roh dari Allah dalam diri kita. Bagaimana roh itu menjadi kuat? Firman Tuhanlah yang menjadi makanannya. Nah, saya percaya orang yang benar-benar telah lahir baru, yang benar-benar terlahir baru, itu ada kehausan akan firman Tuhan. Ada kehausan. Jadi bukan hanya mau mendengar khotbah-khotbah sensasional, bukan hanya karena mau datang ke satu gereja yang khotbah-khotbahnya bisa menghibur sesuai dengan telinganya. Enggak. Ada kehausan dalam jiwanya. Nah, ini yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Enggak bisa. Dalam tanda kutip rasa haus ini enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan sampai tingkat ini biasanya seseorang mulai peka apakah itu firman yang murni atau bukan firman yang murni. Nah, mulai peka dia. Dia mulai tahu, ini bukan firman yang murni. Ini tidak mengenyangkan. Ini tidak benar ini. Nah, biasanya spirit yang dimiliki seseorang, spirit yang benar, akan resisten, akan reject, akan menolak ya pemberitaan atau khotbah yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, kita memiliki potensi yang luar biasa. Jadi bukan sesuatu yang mustahil kalau seseorang diharapkan sempurna seperti Bapa. Sebab mata hatinya bisa tajam, pelitanya bisa nyala, ya,
seperti yang dikatakan di Matius 5 ayat 48, bisa sempurna seperti Bapa. Ini penghiburan kita, saudara. Kalau ingat akan hal ini, kita menjadi kuat menapaki hidup kita, walaupun bermasalah berat bagaimana. Kita diberi kemampuan untuk menjadi seperti Bapa. Itu prestasi abadi yang dapat kita raih. Oleh sebab itu jiwa kita bisa dibersihkan terus melalui pembaharuan pikiran, seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat yang kedua. Jiwa kita menjadi tidak bercela, menjadi kudus. Filosofi-filosofi yang kita serap dari nenek moyang kita, dari lingkungan kita, digantikan kemurnian firman Tuhan. Di sini kita mengerti mengapa Petrus menulis, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Pola-pola berpikir yang salah, ya saudaraku. Filosofi hidup yang keliru itu digantikan. Hidup baru dalam Tuhan bukan hanya membuat kita bermoral lebih baik, tetapi dalam keseluruhan hidup kita benar-benar diubah. Sebab roh dari Allah yang diaktifasi oleh roh Allah itu sekarang dimungkinkan dominan, menguasai, mencengkeram, menjadi kepala, menjadi majikan dalam hidup kita. 2 bulan ini saya terus berkhotbah sekitar hal ini. Sudah 2 bulan saya kira. Saudaraku sekalian yang kekasih, nah kata pelita tadi lamp, candle atau light, terang. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Dia menyelidiki hati jiwa. Nah bagaimana roh Allah menjadi kuat? Sudah saya beritahukan, firman. Mesti makan firman, mesti mendengar firman yang murni. Oleh sebab itu hal-hal yang tidak rohani di dalam jiwa kita, hal-hal yang tidak rohani dalam hati kita, ya, akan tertunjuk. Nah di sini nurani kita sungguh-sungguh menjadi berperan, menjadi judek, menjadi hakim, mahkamah yang menentukan baik atau buruk di dalam kehidupan kita. Ya, jadi firman Tuhan yang kita dengar, firman yang murni yang kita terima akan membuat roh dari Allah dalam diri kita menjadi kuat. Dan firman itu membuat peraturan, indeks. Kita tahu apa yang baik dan buruk menurut Tuhan. Ya. Jadi tidak cukup aktivasi. Jangan kita berpikir secara mistik ya, aktivasi itu. Sudah lahir baru, otomatis. Ya, terus roh manusia menjadi kuat. Tidak. Harus diberi makan firman Tuhan. Maka ia akan bisa berdiri sebagai mahkamah yang menentukan baik atau buruk. Dia menyelidiki hati atau jiwa. Saudara bisa mengerti? Nir atau nur itu. Nah saudaraku, dalam hal ini kita dapat memahami apa yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6. Ya, biar yang lain menemukan dulu, Pak. Kita sudah tidak lagi memikirkan pemenuhan kebutuhan jasmani. Kita percaya Tuhan pasti memenuhinya kalau kita bertanggung jawab. Kita akan belajar hikmat-hikmat yang lebih tinggi, hikmat-hikmat yang lebih dalam, saudaraku. Ya. Nanti akan saya ulang-ulangi apa yang saya anggap kurang jelas, supaya menjadi lebih clear bagi saudara, lebih jelas. Ya, bagi anak-anak muda yang mungkin agak berat, ikuti terus, nanti kalian akan tahu. Juga bagi bapak ibu yang sudah beberapa waktu ini tidak mengikuti suara kebenaran, mungkin terseok-seok mengikuti apa yang saya khotbahkan. Saudara ikuti apa yang saya sampaikan 2 bulan belakangan ini, saudara, akan menjadi clear. Saya harus bicara pelan-pelan karena
beberapa waktu yang lalu saya bicara, jemaat ada yang komplain, Pak saya nggak ngerti Pak Eras ngomong apa. Dan bukan satu yang ngomong ya. Sekarang saya pelan-pelan, saya harapkan saudara-saudara bisa mengikuti bahwa hanya makhluk manusia memiliki roh dari Allah. Dan ketika jatuh dalam dosa, kedagingan yang berkuasa, manusia tidak mampu mencapai kesucian Tuhan. Nurani manusia menjadi mati. Istilah mati tidak tepat, saya sudah katakan. Saya meminjam Efesus 2 ayat 1. Tapi berarti tidak berdaya, lemah, tunduk di bawah kekuasaan basar. Daging ini basar atau sarkos. Nah, kelahiran baru itu luar biasa ya saudaraku. Roh yang membangkitkan, Yesus membangkitkan rohmu pula. Kita diberi kehidupan yang baru. Kita melihat 2 Korintus pasal 4 saudaraku. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Tidak memalsukan firman Allah. Kenapa orang memalsukan firman Allah, saudara? Karena ada perbuatan-perbuatan tersembunyi yang licik. Perbuatan-perbuatan tersembunyi yang licik. Dan dari dulu memang sudah ada pelayan-pelayan firman yang sebenarnya pelayan-pelayan uang, pelayan-pelayan diri sendiri. Ya, memutarbalikkan firman Tuhan itu punya maksud. Ya, ada niat-niat licik di balik itu. Masalahnya, sering orang tidak menyadari kalau dia ada dalam kelicikan. Dia sendiri tidak tahu kalau dia tidak tahu. Dia tidak tahu kalau dia salah. Dia tidak tahu kalau dia licik. Dia tidak tahu kalau dia sesat. Dia tidak tahu kalau dia sebenarnya salah. Dan orang-orang seperti ini bisa menjadi agen iblis yang sangat efektif. Agen iblis yang sangat efektif. Mengerikan, saudara. Tidak bermaksud jahat, tapi jahat. Akhirnya maksud baiknya itu sebenarnya kejahatan. Luar biasa. Maksud baiknya dia itu sebenarnya kejahatan. Dia pikir itu baik, tapi itu jahat. Menyesatkan. Terus, sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya, Injil harus terbuka. Sebab Injil itu kekuatan Allah. Amin. Yang menyelamatkan manusia. Baik orang Yahudi, terutama orang Yahudi, juga orang Yunani. Semua orang. Dan orang-orang dari berbagai suku bangsa. Injil itu kekuatan Allah. Oleh sebab itu Injil harus diberitakan semurni-murninya. Kalau Paulus berkata, jika ada orang yang memberitakan Injil, apakah kami, apakah malaikat? Di Galatia pasal 1 dia berkata, terkutuklah dia. Diulangi lagi, terkutuklah dia. Kalau ada orang yang memberitakan Injil lain dari apa yang telah kami beritakan. Itu kalimatnya juga kadang-kadang bikin saya agak berpikir, kok dia berkata, jika kami atau orang lain ya memberitakan Injil yang lain selain yang telah kami beritakan. Ada kemungkinan dari pernyataan itu seorang memberitakan Injil, seseorang memberitakan Injil yang benar, tapi oleh karena satu dan lain hal dia menyimpang. Bukan tidak mungkin. Oke, terus, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Nah, satu hal yang saudara sekalian bisa tangkap, bisa mengerti, dan saya alami.
Kalau kita sudah mulai memberitakan firman yang murni, kita tidak punya celah menceritakan diri kita sendiri. Apa yang mau diceritakan? Kadang-kadang sedikit pengalaman atau kesaksian bisa, tapi sudah tidak punya banyak celah menceritakan diri kita sendiri. Sudah tidak banyak celah untuk bercanda. Walaupun sesekali ada beberapa joke-joke yang buat orang tertawa segar, tapi kemungkinan makin sempit untuk membicarakan diri sendiri atau buat joke-joke itu. Makin sempit. Kalau sudah bicara begini, sempit. Tapi terutama nanti sudah akan tahu, kita tidak lagi fokus kepada pemenuhan kebutuhan jasmani. Karena hikmat kebenaran Tuhan itu lebih mahal dari emas, lebih mahal dari berlian. Kita akan dibuat benar-benar rohani. Terus, sebab Allah yang telah berfirman, nah di sini perhatikan, dari dalam gelap akan terbit terang. nah Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, haleluya. Terus, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. ya saudaraku, kalau kemarin saya bicara soal indek, judek, findek, itu baik buruk di situ bukan hanya bicara soal halal atau haram, enggak. Bicara juga mengenai nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai. Bukan berbicara mengenai yang ini boleh, yang itu tidak boleh, yang ini haram, itu halal, enggak. Nilai-nilai kehidupan. Kau mengerti kehendak Allah, betul? Apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Nah, saudara akan bisa memahami lebih dalam mengapa Tuhan Yesus tidak menyusun syariat. Sebab kehendak Tuhan itu tidak bisa diwakili dengan kalimat. Tidak cukup disusun dengan huruf-huruf atau rumusan-rumusan. Kalau di negeri ini ada istilah undang-undang karet, ya, betul? Ada hukum undang-undang karet yang bisa ditafsirkan suka-suka si penafsir untuk menjerat orang dengan undang-undang itu. Ditarik sana, tarik sini bisa. Ya, huruf kalimat itu tidak bisa mewakili, saudaraku, atau kalimat yang tepat tidak bisa menampung kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Tapi roh Allah yang menuntun roh kita mampu membawa kita kepada kesempurnaan. Tadi sempat saya ulangi kembali membaca Injil Yohanes, ya, pasal 16, bahwa Ia mengirim rohnya yang akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Gimana cara Allah menuntun? Saya ingatkan lagi ya, dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada orang berkata, saudaraku, saya diajar Tuhan langsung, capek deh, bakar tuh Alkitab tiap jam 12 malam sana sih. Tiap jam 12 malam duduk semedi, Tuhan mengajar langsung. Bukan saya tidak percaya Allah berbicara kepada kita. Roh itu akan mengingatkan segala sesuatu yang kukatakan kepadamu. Harus ada sesuatu yang diingatkan, saudara. 3,5 tahun Tuhan mengajar itu bukan sia-sia. Banyak hal yang Tuhan kemukakan. Itu yang membuat roh kita menjadi kuat. Itu yang memerdekakan kita. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, kamu akan mengenal kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan nanti kalau saudara belajar terus ya, dari kehausan ya, satu ayat firman Tuhan yang dulu kita pahami A, itu bisa jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Wah, kekayaannya luar biasa. Punya berbagai angle. Nah, angle yang salah yang pernah kita pahami ya kita buang. Kita dapat angle-angle baru yang luar biasa. Saya dalam perjalanan dari Banjarmasin ke suatu tempat itu 5 jam, saudaraku. Saya bilang, mana Alkitab? Jalan 5 jam tanpa baca Alkitab bisa mati di jalan saya. Gak ada kerjaan, terus cuman terguncang-guncang di mobil. Nah, kalau kita baca Alkitab, kita bisa lupa waktu. Kita bisa bunuh waktu dengan mudah.
Kita sudah baca Roma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balik lagi Roma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balik lagi ke pasal yang ketiga. Luar biasa loh. Lalu saya memahami betapa cerdasnya penulis ini. Betapa cerdasnya Paulus. Tapi yang saya percaya Paulus dipimpin Roh Allah, sumber segala hikmat itu. Nah, saudaraku, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Terangnya roh manusia pelita Tuhan yang menyelidiki. Nangkep di sini? Loh, amin saudara, kok nggak meyakinkan ya? Dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga akan membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Terang dari mana? Roh manusia pelita Tuhan. Terus Pak, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, di dalam bejana tanah liat, di sini saudara, di daging, ini bejana tanah liat. Di dalam daging ini Allah menaruh rohnya. Roh dari Allah ditaruh dalam diri kita, dibangkitkan, diaktifasi oleh roh Allah. Betapa berharganya hidup ini, saudara. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, Petrus, kamu mengasihi aku, Simon? Ya Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Teks aslinya Anda baca itu. Beri makan domba-dombaku. Beri makan domba-dombaku. Tuhan melalui rohnya dalam pelayanan gereja menciptakan manusia-manusia baru yang luar biasa. Manusia-manusia sakti dalam tanda kutip ya. Sakti yang mengenal kebenaran dari cahaya roh manusia yang dipimpin Roh Kudus untuk mengerti pikiran dan perasaan Allah. Sehingga tidak main-main kalau Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Tidak main-main kalau Paulus berkata, hendaklah dalam hidupmu bersama kau menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Tidak main-main kalau Paulus berkata, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya, kita pagi sampai sore kerja, sore sampai malam masih lembur, saudara. Kita mau dapat sebanyak-banyaknya, tidak salah untuk nafkahmu. Tapi kenapa kita tidak mau kerja sekeras itu, sebanyak-banyaknya untuk memperkuat roh kita? Ini yang mendorong saya untuk menjadikan gereja itu sekolah Alkitab. Ada orang-orang yang baik di dunia ini, yang moralnya baik. Saya katakan berulang-ulang itu. Kelihatan rohani, santun, tapi tidak rohani. Kenapa? Dia belum mengalami kelahiran baru. Roh dari Allah, roh manusianya belum dihidupkan. Ia tidak mengenal kebenaran Injil. Dia hanya punya pertimbangan kecerdasan nalar umum, tapi tidak memiliki kecerdasan roh. Nah, kecerdasan roh yang saya bicarakan selama tahun-tahun belakangan ini sekarang menjadi lebih clear. Kecerdasan roh manusia yang menjadi pelita Tuhan, yang menyelidiki hati yang terdapat dalam jiwa. Nah, kalau jiwa yang di dalamnya ada hati itu dikontrol, dikendalikan oleh roh manusia yang menjadi pelita Tuhan, maka manusia itu menjadi manusia Allah. Yang nuraninya nurani Allah, ya, bukan insting hewan, bahkan lebih dari insting manusia pada umumnya. Nah, saudaraku sekalian, mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Mungkin selama ini, saudara, ayat ini kita baca
Ya, berulang-ulang kita baca lalu kita lewati begitu saja. Tapi sekarang kita memandang dengan satu perspektif atau pandangan yang berbeda. Ya, dengan satu pandangan yang berbeda. Kita tidak baca semua. Kita baca dari ayat yang 45. Dalam Dia ada hidup, Dalam Dia ada hidup. Terus. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terus. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan, saudara, yang menghiasi hidup kita, yang memperkuat roh dari Allah di dalam diri kita, akan membawa kita kepada kehidupan manusia yang sebenarnya, kehidupan manusia yang dikehendaki oleh Allah. Macam apa sih manusia yang dikehendaki oleh Allah itu? Macam apa sih? Yang bagaimanakah manusia yang dikehendaki oleh Tuhan itu? Ini ya sederhana loh. Sangat tidak sederhana. Yang kita pahami kan, ya harus sekolah, kuliah, kerja, punya jodoh, punya anak, dan seterusnya. Dengan segala aksesorisnya. Itu makin luncas manusia. Makin meleset, saudara. Makin jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana Tuhan mengajar kita untuk mengenal hidup. Hidup yang sebenarnya yang Tuhan kehendaki dimiliki setiap kita. Nah, Tuhan memberikan terangnya ini. Nah, kalau bisa seketika jazz gitu, dalam waktu 1 hari, jazz 1 minggu, jazz 1 bulan, gampang. Jazznya ini bisa 70 tahun umur hidup kita. Jadi dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Agar kita menjadi serupa dengan Yesus anaknya. Seperti ini loh. Kalau bisa jazz seketika bagus. Tapi rupanya tidak bisa jazz 1 bulan, jazz 1 tahun. Tidak bisa. Bahkan harus melibatkan segala peristiwa hidup. Yang membuat kita memahami bagaimana kehidupan yang dikehendaki oleh Allah itu. Dan nurani kita aktif bekerja untuk menyatakan salah atau benar. Bukan soal haram atau halal, tapi juga nilai-nilai kehidupan. Roma pasal 8:28, lalu ayat berikutnya, baru kita akan memahami lebih dalam ayat ini. Kan kalau waktu kita dulu masih muda, ini saya ya, membaca ayat ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Ya udah, mendatangkan kebaikan. Artinya, nanti kita bisa lebih diberkati, lebih sukses dalam studi, lebih sukses dalam karir, tidak salah pilih jodoh. Pokoknya baik. Baik dalam ukuran manusia, ukuran umum, duniawi ini. Dan itu menyesatkan. Nah sekarang kita baca Roma 8:28, Pak. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terus. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kalau seperti kontraktor itu ya, yang berkejar-kejaran dengan deadline gitu, bangunan ini harus selesai tanggal 5 Februari 2010. Waduh, tinggal sekian bulan masih berantakan, mengejar ketinggalannya atau memanfaatkan waktu sisa yang ada. Sekarang usia kita 30 tahun, wah masih panjang. Sudah 50 tahun, wah makin singkat. Sudah 60 tahun, tinggal 10 tahun. Nuraninya itu masih lemah. Maka ada satu kalimat di dalam satu tulisan
Ya. Dan saya setuju tulisan itu dan saya gunakan sejak saya masih muda. Dan saya tidak tahu maksudnya. Waktu saya mengatakan itu waktu muda, saya tidak ngerti maksudnya. Saya tidak tahu apakah penulisnya sesuai dengan konsep saya hari ini. Hati nurani itu didewasakan. Nurani itu didewasakan. Kalau hari ini saya menggunakan apa? Roh dari Allah dalam diri kita diperkuat. Betul? Diperkuat supaya bisa menguasai, mencengkeram. Ya. Nah, sudah umur 60 tahun tapi nuraninya masih lemah. Memahami nilai-nilai kehidupan salah atau sudah rusak. Rusak di sini maksud saya adalah mungkin secara akali, secara kognitif dia tahu ini salah, ini tidak salah, tetapi dia tidak mampu untuk meninggalkan hal-hal yang keliru tersebut. Ya. Ada orang udah nggak bisa lagi dihina, ya toh? Ada orang yang nggak bisa lagi, nggak punya duit. Nah, yang begini, dia tahu akan segala kejahatan cinta uang, tapi dia nggak bisa, nggak punya uang, gitu. Nuraninya lemah. Jadi seperti kontraktor ini waktu tinggal 2 bulan harus mengejar ketinggalan itu. Sebab Tuhan menghendaki saudara makhluk-makhluk yang luar biasa, yang serupa dengan Yesus, sehingga dilayak dimuliakan di dalam kerajaannya. Tidak bisa model kita yang masih berantakan hari ini dimuliakan. Coba saudara periksa diri saudara sendiri, layak nggak model saudara dimuliakan bersama Yesus? Loh, kalau ditanya hal yang kira-kira susah dijawab kok pura-pura nggak tahu saya berbahasa Indonesia. Kira-kira saudara layak nggak dimuliakan dengan model seperti ini? Puji Tuhan, ini cepat sembuh yang begini nih. Dengan berkata belum itu orang jadi frustasi, dia mengejar ketinggalannya, saudara. Makanya kalau orang sudah mikir materi, udah materialistis, oh selesai, udah tidak bisa berkembang lagi. Tidak bisa. Saya terus bicara soal ini. Tidak bisa. Oh nggak bisa Pak. Pokoknya tidak bisa. Alkitab berkata begitu. Lain waktu saya kupas lagi. Tidak bisa. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Ya baru-baru ini ya saudaraku, di sepanjang perjalanan saya ke Banjarmasin ini, tapi di jalan saya berpikir satu hal. Kalau saya ngurusi orang yang akhirnya tidak selamat, buat apa? Menghadiri acara-acara yang buat orang tidak jadi rohani, saya harus berkorban begitu banyak waktu. Saya korbannya 30 menit. Saya kecewa sekali. Makanya lalu jadi saya berpikir, di gereja ini kita juga sering ketemu orang-orang yang begitu tuh, yang resek dengan banyak hal yang gak perlu dia resei. Wah, percuma kita urusi orang-orang ini yang materialistis, yang cinta dunia, yang gak bakalan ke surga karena memang tidak berani meninggalkan keduniawian. Percuma kita. Capek ngurusi orang seperti itu. Ya tentu kalau Tuhan berkenan kita masih punya toleransi, harus toleransi. Tapi sampai titik tertentu kita berkata, yuk percuma diurusi. Gereja ini bertanggung jawab untuk merawat domba-domba ini. Tapi domba-domba yang mengasihi Tuhan, yang Allah turut bekerja segala sesuatu mendatangkan kebaikan, betul? Halo? Kalau orang tidak mengasihi Tuhan, ya percuma. Mengasihi dunia percuma. Nuraninya lemah, tidak pernah kuat, tidak mengerti nilai-nilai kehidupan yang baik. Efesus pasal 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Nah, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Terus kedewasaan penuh, ya, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. So, sampai di sini nih kita mestinya. Pemberitaan firman, pelayanan gereja harus mendewasakan nurani itu.
Sehingga dia bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Mengerti kehendak Tuhan. Kalau hanya ajang orang kebaktian supaya diberkati usahanya, aduh, capek deh. Udah bukan level kita begitu, saudara. Tetapi tetap kita punya toleransi untuk merawat mereka yang belum dewasa nuraninya. Nanti kita pelajari lagi dalam Alkitab juga disebut yang nuraninya terganggu untuk hal-hal yang tidak perlu terganggu. Yang kata Paulus nuraninya lemah. Yang belum punya kecerdasan. Yang sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu menyibukkan dirinya. Kalau kamu makan berhala orang tersandung, ya udah janganlah kamu makan, bikin orang yang nuraninya lemah tersandung. Betul? Ya pengertian dia tidak seperti pengertianmu. Nah, gereja ini membuat orang punya tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini pengertian. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, di sini kita jadi sombong nanti kesannya. Mendengar khotbah-khotbah yang berantakan itu, ini permainan palsu manusia. Itu bukan firman Tuhan. Firman yang mana sih? Ada Pak di kitab Hagai. Oh, coba kita lihat kitab Hagai. Ada Pak itu di Keluaran. Oh, kita pelajari kitab Keluaran. Konteksnya apa? Ada Pak di kitab Tawarikh. Konteksnya apa? Nggak bisa main dikenakan untuk kehidupan orang Kristen. Nah, banyak orang pikir Alkitab ini ayat-ayat suci seperti ayat-ayat agama lain. Yang suci bukan ayatnya, pengertian dari ayat itu. Ingat nih saudaraku. Akhirnya jadi permainan palsu manusia. Baru-baru ini saya mendengar ada 7 jenis persembahan. Astaga. Kenapa nggak 17 sekalian deh? Kayak kurang kerjaan aja loh. 7 jenis persembahan. Buas bersulung. Apa? Waduh, bukan kita nggak setuju. Orang Yahudi mesti lakukan itu. Orang percaya nggak usah sibuk dengan hal begitu. Segenap hidup kita milik Tuhan. Bagaimana punya kecerdasan roh, mengelola uang, harta, waktu, tenaga kita untuk kepentingan Tuhan. Untuk kepentingan Tuhan itu apa? Nah, pelajari lagi apa itu untuk kepentingan Tuhan. Tidak harus ada dalam gereja. Tuh, dibutuhkan pengertian kan? Di situ, saudara. Jadi kita lihat itu permainan palsu manusia, rupa-rupa angin pengajaran. Wah, bercanda nih. Bercanda nih khotbah. Wah, sedih deh saudara. Datanglah kerajaanmu. Artinya kita punya rumah di bumi dan rumah di surga. Buset dah. Sampai kita gak bisa mikir lagi loh. Dengar begitu udah gak bisa mikir. Datanglah kerajaanmu. Artinya saudaraku, kita punya rumah di bumi dan rumah di surga. Aduh deh, udah gak bisa ngomong lagi. Udah jadilah kehendakmu dah. Di bumi seperti di surga. Tapi surgamu mungkin bukan surganya Tuhan Yesus. Pikul kuk yang kupasang belajar padaku. Saudara, kuk itu adalah tabut perjanjian. Rumah Obed Edom menerima tabut perjanjian diberkati. Maka pikulah kuk artinya tabut perjanjian harus ada dalam rumahmu. Maksud lo, tabut perjanjian macam apa sih yang di rumah kita? Nggak jelas. Nah, ini kan tadi saya katakan kesan jadi sombong kan? Tapi itu salah. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Terus Kristus yang adalah kepala. Iya, kita nyambung dengan Dia. Makanya sepikiran seperasaan itu bisa kalau nuranimu didewasakan. Nurani didewasakan, ingat firman dan persekutuan dengan Roh Allah yang terus menerus. Terus daripadanyalah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya,
sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara.